Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Awas. Dengan 2014-2011, saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A3 semester 5. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian semester saya pada mata kuliah keperawatan anak tua dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi SKP. Ventricular septal defect atau VSD adalah kelainan jantung yang ditandai dengan adanya celah atau lubang di antara kedua bilik jantung. Pada kondisi normal, seharusnya lubang atau celah tersebut tidak ada. Ventricular septal defect atau defect septum ventricle merupakan salah satu jenis penyakit jantung bawaan. Ini dapat terjadi sejak usia kehamilan 8 minggu, yaitu pada saat proses pembentukan jantung janin berlangsung. Pada awal pembentukan jantung, bilik kiri dan kanan jantung masih menyatu, tetapi seiring pertumbuhan janin, dinding pemisah atau septum antara kedua bilik tersebut akan terbentuk. Namun, pada beberapa kondisi, septum tidak terbentuk sempurna sehingga meninggalkan sebuah lubang. Defek septum ventricle menyebabkan bilik kiri jantung bekerja lebih keras sehingga menimbulkan gangguan katup dan gagal jantung. Penyebab ventricular septal defect atau VSD. Defek septum ventricle atau VSD disebabkan oleh gangguan dalam proses pembentukan jantung di dalam kandungan. Gangguan ini menyebabkan dinding pemisah antara bilik kanan dan bilik kiri jantung tidak menutup dengan sempurna. Belum diketahui secara pasti pemicu terjadinya gangguan tersebut. Namun, faktor kelainan genetik dan lingkungan diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang menderita kondisi ini. Meski jarang, defek septum ventricle juga berisiko dialami oleh orang dewasa. Kondisi ini dapat terjadi pada penderita serangan jantung atau orang yang mengalami cedera hebat di bagian dada, misalnya akibat kecelakaan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena VSD antara lain, yaitu memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung bawaan dan menderita kelainan genetik seperti Down syndrome. Gejala ventricular septal defect atau VSD. Gejala VSD bervariasi, tergantung ukuran dan lokasi celah pada jantung, serta ada tidaknya kondisi cacat jantung lain yang mendasarinya. Gejala ini seringkali sulit terdeteksi saat bayi lahir, terutama jika lubangnya berukuran kecil. Pada beberapa kasus, kelainan ini terkadang tidak menunjukkan gejala sama sekali dan baru muncul setelah bayi mulai memasuki usia anak-anak. Secara umum, gejala VSD pada bayi dan anak-anak meliputi: yang pertama, mudah lelah ketika sedang makan atau bermain; yang kedua, banyak mengeluarkan keringat, terutama ketika makan; yang ketiga, tidak nafsu makan; yang keempat, berat badan sulit naik; yang kelima, nafas cepat dan terdengar berat; dan yang terakhir, kulit terlihat pucat. Pengobatan ventricular septal defect atau VSD. Pada sebagian besar kasus, bayi yang terlahir dengan VSD berukuran kecil tidak memerlukan operasi untuk menutup lubang. Dokter hanya akan memantau kondisi bayi dan kemungkinan munculnya gejala melalui pemeriksaan secara rutin, serta menunggu apakah lubang dapat menutup dengan sendirinya. Jika defek septum ventricle berukuran sedang hingga besar dan menimbulkan gejala, maka operasi menjadi jalan terbaik untuk menangani kondisi ini. Operasi dilakukan beberapa minggu atau beberapa bulan pertama setelah bayi lahir. Berikut ini adalah beberapa metode operasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi VSD, yaitu yang pertama ada operasi jantung terbuka. Prosedur operasi ini dilakukan dengan menggunakan rongga dada melalui sayatan, kemudian menjahit lubang atau celah di jantung. Selama proses pembedahan dan penjahitan berlangsung, kerja jantung dan paru-paru akan dihentikan sementara dan digantikan dengan mesin yang disebut heart lung mesin. Yang kedua ada prosedur karakterisasi.
Prosedur karakterisasi jantung, dokter akan memasukkan selang tipis atau kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha. Kemudian diarahkan ke jantung. Selanjutnya, dokter jantung akan menggunakan jaring khusus untuk menutup lubang. Yang ketiga, ada prosedur gabung atau hybrid prosedur. Pada prosedur gabungan antara metode bedah terbuka dan kateterisasi ini, dokter akan memasukkan kateter melalui sayatan kecil di dada, kemudian diarahkan ke jantung. Prosedur ini dilakukan tanpa harus menghentikan kerja jantung untuk sementara. Indikasi ventricular septal defect. Defek septum ventricle yang berukuran kecil tidak akan menyebab komplikasi, namun kondisi ini dapat membahayakan dan bahkan menyebabkan kematian apabila lubang antara bilik jantung berukuran sedang hingga besar. Jika tidak segera ditangani, VSD dapat memicu terjadinya komplikasi seperti gagal jantung, penyakit katup jantung, hipertensi pulmonal, dan endokarditis. Pencegahan ventricular septal defect. Defek septum ventricle sulit dicegah karena umumnya terjadi karena faktor bawaan lahir, namun risiko VSD dapat diturunkan dengan menjalani gaya hidup sehat selama hamil agar kesehatan dan perkembangan janin tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, yang kedua, menjalani diet seimbang dengan mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi, yang ketiga, berolahraga secara teratur, yang keempat, tidak merokok, yang kelima, membatasi konsumsi minuman beralkohol, yang keenam, tidak menggunakan narkoba, dan yang ketujuh, mencegah infeksi dengan melakukan vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan. Halo teman-teman dan juga adik-adik inflasi, masih bingung ingin melanjutkan perkuliahan di mana? Saya mempunyai satu rekomendasi yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan Walter Komisi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, UNF ini sudah terakreditasi. UNF ini juga memiliki 6 fakultas, 7 program studi, dan 1 profesi. Di antaranya ada fakultas teknik dengan prodi teknik elektro dan prodi teknik sipil, fakultas hukum dengan prodi ilmu hukum, fakultas pertanian dengan prodi agribisnis, fakultas sastra dengan prodi sastra Inggris, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan prodi ilmu politik, dan fakultas keperawatan dengan prodi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Kampus kami ini juga sudah menjalani kerjasama dengan negara lain yang ada di Jepang, dan kerjasama ini dikhususkan bagi fakultas keperawatan. Jadi, mau tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.